Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita kembali menyimak program spesial konsultasi syariah bersama Asatidzah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Para pemirsa sekalian, Anda dapat berkonsultasi bersama kami Dewan Syariah Wahda Islamiyah pada malam hari yang berbahagia ini eh, seputar permasalahan ibadah, dan telah membersamai kita pada kesempatan yang berharga ini Ustadz kita, Ustadz Dr. Roni Mahmudin LC MPDI MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah ada di ruangan Zoom? Tunggu kita aktifkan dulu kamera depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Gimana kabarnya pada malam hari ini, Ustaz? Sehat-sehat. Alhamdulillah, berkhair. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga menyapa kepada para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, kami menantikan potensi dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp, ya, melalui pesan WhatsApp. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0813 0813 5444 0897. Kalau kami akan kirimkan nomornya di kolom komentar, atau Anda dapat langsung mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki seputar permasalahan ibadah di kolom komentar Zoom yang kita sedang saksikan bersama. Ya, saya langsung bertanya, baik pertanyaan secara menyeluruh atau bisa uh, direct message, ya, kepada uh, nomor atau akun dari admin. Silakan, kami menantikan pertanyaan dari para pemirsa sekalian tentang permasalahan ibadah. Dan pada malam hari ini, sembari kita menantikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengantar yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, insya Allah, dengan tema salat orang yang beruzur. Ya, salat orang yang beruzur. Dan kepada Ustadz kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh diaktifkan kameranya, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program konsultasi Dewan Syariah pada segmen fikih ibadah.
Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemirsa Wadah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kali ini adalah tentang hukum sholat bagi orang yang beruzur atau memiliki uzur atau halangan. Yaitu siapa-siapakah mereka yang memiliki uzur, yaitu orang yang sakit, orang yang musafir, atau orang yang dalam keadaan ketakutan, seperti misalnya dalam keadaan perang, ya, melawan orang-orang kafir. Mereka-mereka inilah dikatakan sebagai orang yang memiliki uzur. Ya. Mereka inilah yang mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan sholat, ya, dari segi tata caranya dan yang semisalnya. Hal ini adalah menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu datang untuk memberikan kemudahan, ya, untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, khususnya kepada orang-orang yang memiliki uzur. Dalil tentang bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini atas kalian sesuatu yang menyusahkan. Jadi tidak ada sesuatu, ya, yang menyusahkan dari agama ini. Ya, jadi syariat Islam tidak ada sesuatu pun yang menyusahkan dari agama ini. Begitu juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas kalian kemudahan dan tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu, ya, sangat mudah sekali, ya, memberikan kemudahan dalam kewajiban-kewajiban ataupun perintah-perintah yang diperintahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada sedikit pun kesulitan
yang ada pada agama Islam ini. Begitu juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya perintahkan kepada kalian satu urusan, maka ya laksanakanlah perintah itu sesuai kemampuan kalian. Ya, ini hadis sangat jelas bahwasanya Allah, Nabi kita memerintahkan kepada kita dan kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Masih banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Kemudian berkaitan dengan sholat orang yang sakit. Ya, bagaimanakah dengan sholat orang yang sakit? Orang yang sakit adalah orang yang memiliki uzur karena sakit. Namun tetap orang yang sakit ini memiliki kewajiban-kewajiban seperti sholat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, oleh karenanya orang yang sakit ini dia tetap melaksanakan sholat. Jika dia mampu untuk berdiri, maka dia mesti berdiri. Ya, sekalipun misalnya dia harus bertumpu pada sesuatu, apakah tongkat atau yang semisalnya, maka maka tidak mengapa dia bertumpu pada tongkat atau yang semisalnya. Ya, kemudian orang yang sakit jika tidak mampu berdiri, ya, atau susah untuk berdiri, atau jika berdiri maka akan menambah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka dia dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kemudian, ya, jika orang yang sakit ini tidak dapat duduk, ya, atau sukar untuk duduk, ya, maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring di atas lambung sebelah kanan menghadap kiblat. Ya, wajahnya menghadap kiblat, lambung sebelah kanan menyentuh ke lantai, wajah menghadap ke sebelah kiblat. Kemudian jika dia tidak mampu untuk sholat dalam keadaan posisi lambung kanan menyentuh lantai, maka dia boleh sholat dalam keadaan terlentang, ya, dalam keadaan berbaring, yaitu punggung, ya, atau ya punggung menyentuh lantai, lalu kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Ya, itu ya berkaitan dengan orang yang sakit. Ya, dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, hadis yang sahih, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, ya, Imran bin Husain, semoga Allah meridai beliau, berkata, saya pernah terkena penyakit ambeien, bawasir. Ambeien atau bawasir. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya tentang cara saya melaksanakan sholat dengan adanya penyakit ini, maka Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa sholli qa'idan fa illam tastati' fa ala janbik. Ya, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu duduk, maka salatlah di atas lambungmu. Ya, artinya di atas lambung kanan menyentuh lantai, kemudian wajah menghadap ke kiblat. Kemudian ditambahkan dalam riwayat An-Nasa'i, fa illam tastati fa mustalqiyan. Jika kamu tidak mampu salat dalam keadaan lambung kanan menyentuh lantai, maka salat dalam keadaan berbaring. Berbaring dengan posisi kaki menghadap ke kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Pemirsa Wadah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kedua adalah sholat orang yang di kendaraan, yang berada di kendaraan. Maksudnya di sini adalah jika dia sukar untuk turun, ya, jika dia tidak bisa turun untuk melaksanakan sholat, ya, turun dari kendaraannya untuk melaksanakan sholat, maka dia diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraannya. Ya, maka dia diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraannya. Yaitu jika tidak ada kemungkinan untuk sholat ketika turun dari kendaraan. Tapi selama seorang masih bisa turun dari kendaraannya, ya, singgah di sebuah tempat, lalu dia sholat, ya, maka itu yang sewajibnya, ya, yang wajibnya dia turun melaksanakan sholat. Namun jika dia tidak mampu karena uzur, misalnya karena misalnya karena hujan yang sangat deras, atau karena lumpur dan seterusnya, atau yang semisalnya, ya, maka dia boleh sholat di atas kendaraannya karena kondisi yang tidak memungkinkan, sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis yang sahih insyaallah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya, maka beliau sholat di atas kendaraan beliau, atau di atas unta beliau pada saat itu. Ya. Kemudian bagi orang yang sholat di atas kendaraan karena uzur, maka tetap menghadap kiblat sedapat mungkin, ya, menghadap kiblat sedapat mungkin. Begitu. Namun jika tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sholat orang yang musafir. Yang musafir ini juga termasuk orang yang memiliki uzur atau ada halangan. Ya. Maka orang yang musafir ini diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Ya, artinya memendekkan sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, sholat isya menjadi 2 rakaat. Adapun subuh tidak bisa diqashar, tetap 2 rakaat. Begitu juga maghrib tidak bisa diqashar, tetap menjadi 3 rakaat. Dalil tentang kebolehan mengqashar sholat itu berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan ijma' kesepakatan para ulama. Dalilnya dari
Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 101, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian, ya, untuk memendekkan sholat kalian atau mengqashar sholat kalian. Ya, di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang untuk mengqashar sholatnya tatkala dia melakukan perjalanan jauh atau safar. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi itu ketika safar maka beliau senantiasa mengqashar sholat beliau. Jadi qashar ini menurut jumhur ulama hukumnya lebih utama dibandingkan menyempurnakan bilangan rakaat. Jadi misalnya sholat zuhur 2 rakaat itu lebih utama dibandingkan sholat zuhur 4 rakaat dalam keadaan safar. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ya. Kemudian qashar itu bisa dimulai tatkala seseorang itu sudah meninggalkan batas dari kampungnya atau kotanya. Ya, jika dia sudah meninggalkan batas kotanya atau kampungnya, ya batas kotanya, ya maksudnya batas kotanya menuju ke kota yang lainnya, maka ketika dia meninggalkan batas kotanya itu, maka dia sudah bisa mengqashar sholatnya. Namun jika dia belum meninggalkan batas kotanya, ya batas kota dengan kota yang lainnya belum dia tinggalkan, ya, atau artinya dia belum berangkat meninggalkan batas kotanya itu, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Ya, jadi mengqashar sholatnya itu tatkala dia sudah meninggalkan batas kotanya itu. Ya. Begitu juga bagi orang yang safar ini atau musafir ini diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ya, menjamak sholatnya antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Ya, apakah jamak takdim atau jamak takhir? Ya, apakah jamak takdim atau jamak takhir? Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah menjamak sholat beliau antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian, ya, adalah sholat al-khauf, sholat orang yang dalam keadaan ketakutan, khususnya orang yang dalam keadaan perang. Ya, dalam keadaan perang juga termasuk orang yang memiliki uzur yang diperbolehkan untuk melakukan sholat khauf namanya, yaitu sholat khauf itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Dalil tentang sholat khauf ini, sholat ketika dalam keadaan perang melawan orang kafir, itu berdasarkan ayat Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Ayat Al-Quran yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 102 yang bunyinya wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila kalian berada bersama mereka, ya, maka kamu melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah satu golongan dari mereka itu kelompok bersama kamu, ya, dan mereka tetap memegang senjata-senjata mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini menunjukkan tentang pensyariatan sholat khauf, ya, sholat
berjamaah ya, namun dikerjakan sebanyak 2 rakaat ya. Di sini sebenarnya ada beberapa tata cara, tapi panjang. Tata caranya kami tidak sebutkan. Ada beberapa cara di sini disebutkan dalam kitab ini, tapi karena panjang maka kami tidak menyebutkannya. Jamaah sekalian, tentang tata cara sholat khauf atau sholat ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Ya demikianlah pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang sholat bagi orang yang memiliki uzur ya atau halangan. Demikian. Nah, Allah a'lam bishawab. Nah, fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum atas materi pengantar yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa konsultasi syariah, saatnya Anda bisa berkonsultasi bersama kami pada permasalahan seputar ibadah, dan insya Allah kita bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Roni Mahmudin Hafizahullah, ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa sekalian. Ya, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin melalui chat ataupun melalui kolom komentar. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin kami nanti persilakan kalau waktu masih cukup untuk bertanya langsung. Ya, bagi ada yang jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan bisa raise hand mungkin ya di akhir setelah pertanyaan-pertanyaan lain terjawab. Barakallahu fikum. Baiklah, kami menantikan pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Kalau tidak melalui kolom komentar, bisa melalui pesan WhatsApp di nomor yang sudah kita share, sudah kita bagikan di kolom chat. Baik, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari yang berbahagia ini. Kita insya Allah akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita, yaitu salat orang yang beruzur. Ya, karena sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, Islam datang memudahkan, ya, bukan untuk menyusahkan. Maka banyak rukhsah-rukhsah, ya, keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat di dalam agama kita. Baik, saat kita ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ada dua pertanyaannya. Pertama, pasien yang dioperasi saat sebelum masuk waktu zuhur dan dia selesai dioperasi setelah maghrib. Ya. Jadi dia masuk operasinya sebelum waktu zuhur, lalu selesai operasi setelah maghrib. Ya. Jadi sudah masuk di ruang perawatan saat maghrib. Ya, apakah sholat zuhur dan asarnya tetap ia qadha dalam hal seperti ini, Ustaz? Ya. Karena sudah terlewat dua waktu sholat, lalu dia sekarang kondisinya dalam sholat maghrib. Pertanyaan kedua dari orang yang sama, terkadang operasi seperti ini memanjang sampai lewat 3 waktu sholat. Ya, misalnya dimulai sebelum asar dan selesai saat waktu isya sudah masuk, dan tidak ada teman yang bisa menggantikan saat itu. Bagaimana cara kami melaksanakan sholat yang telah lewat waktunya? Apakah tetap berurutan sesuai waktu sholat, yaitu dari mengqadha asar, maghrib, lalu isya, atau dikerjakan dulu waktu sholat yang saat itu sudah dimasuki, Ustaz, lalu mengqadha waktu sholat yang terlewat? Syukran atas kesempatannya, Ustaz. Mohon dijawab. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Amma ba'd, ya tentang pasien tadi itu yang karena ada uzur ya, operasi, sehingga dia waktu sholat terlewatkan, yaitu zuhur, asar, maghrib, maka dikodok semua itu. Iya, dikodok semua. Kalau sudah sadar, ya atau selesai operasinya, maka dikodok semua berurutan zuhur, dulu dikerjakan, baru asar, baru maghrib. Kemudian yang tadi yang sebagai tenaga kesehatan ya, bagian Ya, operasi, tidak nakes. ada yang bisa menggantikan. Bagaimana cara mengkodoknya? Mengkodoknya berurutan. Ya, kalau misalnya tadi misalnya zuhur, asar, maghrib, ya, maka dia mengkodoknya berurutan juga zuhur, asar, maghrib. Ya, demikian. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, menyambung pertanyaan itu, Ustaz, bagaimana jika posisinya sebagai seorang eh, jamaah laki-laki, ya, misalnya dia selesai masuk saat azan maghrib berkumandang, jadi ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, misalnya, Ustaz, tapi dia belum mengerjakan dua sholat sebelumnya. Dia sebagai tenaga nakes sini, misalnya, apakah dia mengikuti sholat berjamaah maghrib itu dulu, lalu mengkodok zuhur dan asarnya, ataukah dia tidak mengikuti jamaah itu tapi melakukan dulu sholat zuhur dan asar lalu sholat maghrib sendirian? Mohon Eh, penjelasan. ya, sebenarnya situ ada khilaf ulama ya. Eh, jadi, namun sebaiknya kalau berurutan dikerjakan. Artinya sholat zuhur tidak mengapa bermakmum kepada imam yang sholat maghrib, tapi niat kita sholat zuhur, yaitu boleh. Ya, niat kita sholat zuhur meskipun imamnya eh, niatnya sholat maghrib, itu boleh. Ya, meskipun ada juga pendapat ulama tidak mengapa kita kerjakan dulu maghrib, ya, karena maghrib yang didapat pada saat itu lalu dikerjakan zuhur dan asar. Tapi nampaknya pendapat yang lebih kuat itu kalau berurutan, ya, zuhur tetap dikerjakan meskipun bermakmum kepada imam yang sholat maghrib itu. Jadi selesai itu maka kerjakan sendirian sholat asarnya, ya, karena kan berurutan. Zuhur kan sudah tadi bersama dengan imam, ya, kemudian kerjakan sholat asar, setelah itu kerjakan sholat maghrib secara bersendirian. Demikian. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Syukran atas jawaban dari pertanyaan eh, pertama dari saudari kecil tadi. Eh, Semoga menjadi pencerah bagi saudara penanya. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Sedikit tadi, kalau seandainya tadi imam salam kan, zuhur kan maghrib kan 3 rakaat, maka dia jangan jangan salam bersama imam, dia lengkapi lagi 1 rakaat supaya jadi 4 rakaat, ya, karena kan zuhur kan 4 rakaat. Oh iya, betul, Ustaz. Ya, jadi Ya, boleh ya, Ustaz, perbedaan niat antara imam dan makmum boleh. dalam hal Ya, seperti ini. menurut sebagian besar ulama itu diperbolehkan perbedaan niat itu. Ya, jadi ketika imam salam karena maghrib maghrib 3 rakaat, maka eh, makmum tadi itu dia berdiri untuk melengkapi 1 rakaat lagi, sehingga menjadi 4 rakaat. Demikian. Baik, Ustaz. Syukran atas jawaban dari pertanyaan saudara kita. Jazakallah khairan. Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, saya izin bertanya. Ketika kita ingin safar, melakukan perjalanan, apakah boleh eh, kita menjamak salat, dalam hal ini jamak takdim, ya, yaitu salat dulu sedang kita belum meninggalkan tempat kita untuk bersafar, ya, yaitu maksudnya kita jamak takdim dulu baru berangkat safarnya. Apakah boleh hal seperti ini, Ustaz, dalam syariat?
Ya. Jadi dia niat bersafar tapi dia mengerjakan sholat jamak dulu baru melanjutkan perjalanan dan masih berada di tempat mukimnya itu. Baik. Ya, sebenarnya hukum asalnya tidak bisa. Dia harus melakukan safar dulu. Kecuali kalau darurat sekali, artinya dia tidak bisa mengerjakan di kendaraannya, ya, maka dia tidak mengapa menjamak takdim. Tapi selama dia masih bisa mengerjakan di kendaraannya, atau dia ketika dia prediksikan bahwasanya dia masih sampai di tempat tujuan belum habis waktunya, ya, misalnya contoh dia pergi misalnya sebelum zuhur, ya, lalu dia prediksikan tiba misalnya asar atau sebelum maghrib, maka dia jamak takhir, bukan jamak takdim. Ya, tapi kalau betul-betul tidak bisa dikerjakan di kendaraan, misalnya, atau kemungkinan besar dia akan tiba maghrib atau isya, maka dia tidak mengapa jamak takdim karena ini kondisi darurat. Ya, demikian. Ya, Ustaz, syukran atas jawabannya. Senada dengan pertanyaan ini, Ustaz, dari saudari Nurhayati via kolom chat Zoom. Afan, Ustaz mau bertanya, berapa jarak minimal untuk bisa menjamak salat? Ya, ini mungkin pertanyaannya apakah eh, safar itu mendapatkan hak jamak juga, Ustaz? Dia bertanya berapa jarak minimal untuk safar untuk bisa menjamak salat. 85, sebagian ulama, ya, mengatakan perjalanan sehari semalam berjalan kaki atau naik unta yang kalau dikonversikan dalam hitungan kilometer itu kurang lebih 85 kilometer lah. Ya, 85 kilometer itu jarak bolehnya orang menjamak atau mengkosor sholatnya. Ya, demikian. Baik, Ustaz. Ya, apakah jamak selalu berkaitan dengan eh, masyaqqah, Ustaz, atau kesulitan? Bagaimana dengan orang yang selalu menggandengkan eh, ketika safar menggandengkan antara kasar dan jamak ya satu paket. Eh, Sebagian mengatakan mungkin hanya boleh qasar saja, tapi sebagian mengatakan boleh jamak. Ya, bagaimana dalam hal ini, Ustaz? Ketika safarnya tidak ada masyaqqah. Iya, eh, selama dalam perjalanan safar belum sampai ke tujuan, itu boleh menjamak kosor, boleh selama dalam perjalanan. Dan biasanya dalam perjalanan itu pasti ada masyaqqah situ, ada kesulitan di situ. Kecuali kalau sudah sampai di tujuan yang tempat yang dituju, maka mengkosor saja, tidak menjamak. Ya, demikian. Baik, Ustaz, Masya Allah. Ya. Jadi saat di perjalanan maka hal ini diperbolehkan ya. Namun ketika sudah sampai di tujuan, Ustaz, hendaknya hanya mengqasar salat saja. Ya, demikian yang saya jelaskan tadi. Syukran wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari pemirsa konsultasi kita berkaitan dengan arah kiblat. Ustaz, pertanyaannya, Bismillah, misalnya kita pergi di suatu tempat, lalu kita tidak tahu arah kiblatnya di mana. Lalu kita ijtihad sholat ke arah yang kira-kira di situ kiblatnya, dan setelah selesai melaksanakan sholat ternyata kita baru tahu yang sebenarnya bahwa kita salah kiblat, Ustaz. Ya, ternyata arah kiblatnya di sebelah ya lain. Dalam hal ini, ya, apakah kita wajib mengulang sholat atau bagaimana, Ustaz, atas kesalahan kita dalam menentukan arah kiblat tadi? Ya, apakah sholatnya tidak sah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, kalau dia sudah berupaya mencari tahu, misalnya bertanya
lalu orang tidak tahu misalnya, kemudian dia cari masjid juga tidak tahu juga, ketika itu tidak ada juga masjid sebagai patokan, artinya dia sudah berupaya untuk mencari informasi namun dia tidak mendapatkan, sehingga dia berijtihad sendiri, ya, dengan setelah dia berupaya untuk mencari informasi di mana arah kiblat, lalu dia tidak mendapatkan informasi satu-satu pun, maka dia tidak apa berijtihad ketika itu. Dan jika dia salah ijtihadnya, artinya ketika dia sholat tidak menghadap kiblat, maka kata ulama sholatnya tetap dikatakan sah, tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia dia langsung berijtihad saja, tidak bertanya dulu, tidak mencari informasi dulu ke orang-orang, langsung dia sholat saja, lalu sholatnya itu tidak menghadap kiblat, maka sholatnya dianggap tidak sah, dia harus mengulangi sholat. Ya, demikian. Nah, baik, Ustaz. Barakallahu fikum ya. Mungkin sebagian ada yang kurang usahanya ya, Ustaz. Tidak bertanya terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, mungkin dalam hal ini salatnya sebaiknya diulang ya Ustaz ketika kita belum melakukan usaha-usaha yang sebagaimana disebutkan Ustaz tadi. Adapun kalau semua itu sudah dilakukan, maka sebagaimana yang kata Ustaz tadi, kata ulama kita, maka salatnya tidak perlu diulang. Baik Ustaz, syukran wa barakallahu fikum atas jawaban dari pertanyaan. Ya, kepada para pemirsa sekalian, ya, sekali lagi kami sampaikan Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda seputar permasalahan ibadah, ya, walaupun bukan terkait dengan tema yang kita dengarkan sebagai materi pengantar di awal. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan ibadah, maka kami membuka kesempatan kepada para pemirsa konsultasi sekalian untuk melayangkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui pesan WhatsApp. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Terkait dengan sholat di kendaraan, Ustaz. Ya, ada salah satu video yang sempat viral, penumpang yang berada di salah satu mobil kontainer ya, truk kontainer dalam keadaan posisi macet yang sangat panjang di tengah jalan ya, yang tidak memungkinkan untuk berhenti juga. Dalam hal ini salah satu dari penumpang tersebut, ya tentunya bukan sopirnya, itu melaksanakan sholat di atas kontainernya, Ustaz. Di atas truknya, ya, di atas kontainernya itu. Ya, bagaimana menurut Ustadz dalam hal seperti ini? Apakah posisi yang terbaik itu sholat saja di kursi penumpangnya, ataukah bagaimana tanggapan Ustadz terkait orang yang mengambil ijtihad sholat di atas truk? Ya, jadi truknya itu tetap jalan sedikit-sedikit kalau ada lagi space maju. Ya, jadi dia sholat di atasnya seperti itu. Mohon tanggapannya, Ustadz. Iya, jika dia bisa sholat di tempat duduknya, maka di tempat duduknya saja cukup. Ya, karena kalau di atas kontainer itu khawatir misalnya kalau jatuh misalnya, ya, yang kedua juga jadi bahan perhatian juga orang-orang. Ya, jadi sebaiknya di tempat duduknya saja. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana firman Allah, ya, laksanakanlah perintah Allah, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Karena kalau naik di atas kontainer itu khawatir resiko besar. Yang kedua juga menjadi perhatian dari orang-orang. Jadi sebaiknya cukup
di tempat kursinya saja dalam keadaan duduk. Ya, demikian. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya ya. Jadi Ya, tapi kalau hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, boleh saja. Ya. Cuma itu tadi sebaiknya kalau di tempat duduknya saja karena itu masalah keamanan saja, keselamatan. Demikian. ya Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum ya. Jangan sampai dikhawatirkan salah gerakan truknya, salah prediksi jadi akhirnya jatuh ke sebelah. Iya. Ya, betul Ustaz. Ya, jadi untuk faktor keselamatan ya, keselamatan nyawa, maka eh, kata Ustaz tadi sebaiknya kita salat di tempat duduk saja. Ustaz, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita eh, beribadah sesuai dengan kemampuan kita di kondisi-kondisi tertentu. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita pindah ke pertanyaan yang selanjutnya. Eh, ya, dari Fulana, pertanyaannya, Bismillah Afwan Ustaz, kalau bacaan kita dalam salat itu salah dalam pengucapannya, apakah salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kami ulang, kalau bacaan kita dalam salat salah dalam pengucapan, apakah salat kita tidak diterima oleh Allah? Karena katanya kalau cara ucapannya salah, maka artinya juga akan berbeda. Ya, mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, eh, maksudnya ini dalam membaca surah Al-Fatihah barangkali ya. Atau apa surah? Ya. Iya, Jadi surah Al-Fatihah itu rukun. Ya, surah Al-Fatihah membaca surah Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya dia harus terpenuhi dengan baik, ya dilakukan dengan baik. Iya, jadi kalau surah Al-Fatihahnya yang salah, ya berarti rukunnya yang salah. Iya. Eh, tapi perlu juga diketahui bahwasanya ada bacaan-bacaan eh, surah Al-Fatihah itu yang bisa merubah arti, ada yang tidak merubah arti, salah tapi tidak merubah arti. Contoh misalnya yang merubah arti an'amta dibilang an'amtu, ta sama tu itu berbeda arti. Ya, kalau an'amta yaitu engkau telah berikan nikmat. Tapi kalau an'amtu berarti saya yang memberikan nikmat. Ini kesalahan fatal. Berarti ini bisa tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya berarti rukunnya rusak. Kalau rukunnya rusak, ya maka sholatnya tidak sah. Ini namanya kesalahan yang fatal. Tapi ada juga kesalahan yang tidak fatal, hanya kesalahan tajwid. Contoh misalnya eh, kesalahan tajwid mestinya 6 harakat, dia cuma baca 2 harakat saja misalnya. Saya contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan 6 harakat itu, ya. Maksimal 6 harakat. Tapi kalau dia cuma baca 2 harakat saja atau 3 harakat saja, 4 harakat saja, ini tidak merubah arti, hanya keindahan saja, hanya perbedaan dari segi keindahan saja, hukum tajwid saja bukan merubah arti, maka sholatnya tetap sah karena tidak berubah arti. Ya, demikian. baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana dengan bacaan-bacaan salat lain, Ustaz? Misalnya gerakan saat rukuk, sujud dan sebagainya. Ya, maka dalam hal ini tidak salatnya tetap diterima. Iya, kalau bacaan-bacaan itu eh, dilihat dulu apakah dia rukun atau tidak. Kalau misalnya bacaan ruku, sujud itu bukan rukun, dia cuma wajib. Kalau ada kesalahan, ya itu pun juga lihat kesalahannya fatal atau tidak, ya kesalahannya fatal atau tidak. Ya, kalau tidak merubah arti, ya maka
eh, sholatnya tetap sah, kecuali kalau merubah arti tadi seperti saya katakan tadi ya, seperti Al-Fatihah, Al-Fatihah an'amta dibilang an'amtu. Nah, itu menyebabkan kesalahan arti. Tapi kalau cuma panjang pendeknya saja, ya mestinya 4 rakaat dibaca cuma empat ya, empat apa namanya, ematnya panjang ya, kemudian hanya satu misalnya, itu hanya perbedaan ya. Jadi dilihat dulu dia masuk rukun atau masuk apa namanya, kalau besarnya bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, itu namanya wajib, bukan rukun. Kalau wajib itu ada kesalahan wajib, maka dia rusak wajibnya, maka sholatnya hanya cukup diganti dengan apa namanya, dengan sujud sahwi saja, tidak perlu diulangi sholatnya. Ya demikian. Baik, syukran wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Baik, ya, karena keterbatasan waktu mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz, tapi sedikit di luar dari tema kita pada malam hari ini. Eh, eh, Semoga Ustaz berkenan menjawabnya. Kita coba menanyakan dulu. Bismillah. Van Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang berstatus sebagai ASN dengan usia yang sudah hampir pensiun, namun orang tua kami ini masih menggunakan jasa pinjam uang di bank. Kami sudah menjelaskan terkait dengan perkara keharamannya, tetapi mereka masih kekeh untuk meminjam dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Ya. Kami sudah menasihati lemah lembut, namun mereka tetap ya, pada posisi memilih untuk meminjam di bank. Ya, dan kami menyampaikan berlepas diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pinjam meminjam, termasuk tidak mau ikut menemani mereka mengurus di bank. Tapi dalam hal ini, Ustaz, di sisi lain kami khawatir dengan kondisi mereka yang sudah tua, badan yang sudah lemah, dan tidak mampu untuk bepergian dengan kendaraan sendiri, sehingga butuh untuk diantar jemput. Dalam perkara ini, apakah kami harus tetap menemani mereka, Ustaz, dalam uh, apa istilahnya, aktivitas yang mereka lakukan? Ya, mungkin berkaitan dengan pinjam meminjam tadi. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, tentang pinjam meminjam. Ya, jadi tidak selamanya pinjam meminjam itu dikatakan riba. Ya, jadi dilihat dulu akadnya. Jadi jangan langsung memvonis semua pinjam meminjam itu riba. Dilihat dulu akadnya. Ya, demikian. Ya, yang kedua itu tadi juga artinya kondisi orang tua kan, khawatir kalau dia pergi sendiri akan membahayakan dirinya, maka tidak mengapa diantarkan dan lihat akadnya. Mudah-mudahan akadnya itu bukan akad riba. Ya, demikian. Apatah lagi kalau misalnya di situ ada agunannya ya, ada apa namanya, agunan itu semacam apa namanya, semacam ada yang digadaikan ya, ada yang digadaikan. Ya, maka kelebihannya itu sebagai tambahan dari penjagaan ya, ujroh
ongkos dari penjagaan barang gadaian itu. Jadi sekali lagi ini masalah yang perlu dulu dilihat dulu sistemnya, akadnya, apakah dia ada sesuatu yang diagunankan, yang disimpankan jaminannya, ya barang berharga, kemudian barang jaminan itu yang dijaga dan penjagaan itu membutuhkan dana. Oleh karena itu wajar kalau bank mengambil tambahan di situ karena ada jaminan yang dijaga oleh bank. Ya, biasa itu jaminan kan barang-barang yang berharga ya, seperti sertifikat tanah atau barang-barang berharga. Ya sama seperti di pegadaian kan begitu. Ya pegadaian syariah kan juga begitu. Kita pinjam uang, lalu kita gadaikan ya, baru kita dapat pinjaman kan. Maka di pegadaian syariah itu ada tambahannya di situ. Ya, tambahan itu sebagai bentuk dari penjagaan barang yang kita simpan itu. Karena itu kan barang berharga, harus disimpan di safety box, di tempat yang aman. Nah, itu membutuhkan biaya, namanya ongkos penjagaan. Itu diperbolehkan itu. Jadi jangan langsung-langsung kita memvonis setiap pinjam meminjam itu pasti riba. Lihat dulu akadnya. Ya demikian. Ya demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, syukran wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Tidak terasa perjumpaan kita pada program konsultasi syariah malam hari ini sudah 1 jam. Ini menandakan karena keterbatasan waktu, insya Allah kita mencukupkan konsultasi syariah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sampai di sini, kepada Ustadz atas waktu dan kehadiran serta materi yang diberikan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Iya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan sebagai timbangan kebaikan di timbangan amalan akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para pemirsa sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup majelis konsultasi kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.